lebih membuat perusahaan-perusahaan di Pakistan bisa menggunakan batang tembaga. Mereka membongkar banyak pipa tembaga dari radiator bekas. Hanya dengan proses sederhana berupa peleburan dan pengecoran, ternyata sudah bisa menghasilkan batang tembaga yang begitu murni. Di depan kita ini, satu tahap penuh batang rongsokan yang didapatkan dari pengepul Madura ini adalah bahan baku utama yang dipakai para pengrajin di bengkel kecil untuk produksi massal. Meskipun radiator ini sudah benar-benar rusak, setelah melalui tangan sang ahli, barang bekas itu masih bisa memberikan nilai terakhirnya. Pertama, ujung radiator yang penyok dipukul rata. Untuk mengeluarkan pipa tembaga yang dibungkus sirip aluminium, sang ahli harus memotong bagian ujung radiator menggunakan mesin potong, lalu membelah radiator dari tengah agar pipa tidak tersangkut. Dengan mesin potong yang cepat, seluruh radiator bisa dipisahkan dalam waktu singkat. Karena sirip luarnya berbentuk satu kesatuan, agar pipa tidak rusak, sirip aluminium harus ditekan dan dipukul supaya celah di dalamnya menyempit. Lalu, pipa bisa dilepaskan. Proses inilah yang menjadi inti dari pembongkaran radiator. Pipa bisa dipakai kembali dengan cara dilas, sedangkan sirip aluminium lebih mudah dilebur untuk peleboran selanjutnya. Saat sebagian pekerja membongkar radiator, pekerja lain memastikan tungku peleboran tetap bersuhu tinggi agar radiator yang dimasukkan bisa langsung mencair menjadi cairan tembaga. Walau hanya bengkel kecil dengan peralatan sederhana, standar kerja tetap dijaga agar kualitas produk tetap baik. Sambil menunggu tembaga meleleh, pekerja menyiapkan cetakan untuk menuangkan tembaga cair. Karena radiator bekas ini pasti bercampur kotoran. Begitu logam mulai meleleh, pekerja harus mengangkat kotoran yang mengapung di permukaan, sehingga cairan tembaga menjadi lebih murni. Setelah itu, cairan dituang ke dalam cetakan untuk membentuk batang tembaga. Begitu semua cetakan terisi, silcor langsung dilepas tanpa menunggu dingin terlalu lama, agar cetakan bisa segera dipakai lagi, menjaga kapasitas produksi bengkel. Dengan bantuan palu dan linggis peninggalan zaman Majapahit, tembaga bekas radiator pun berubah menjadi tembaga cor berbentuk batang. Namun, kamar yang dibutuhkan adalah batang tembaga dengan ukuran tertentu. Maka batang hasil cor ini dipanaskan kembali. Tujuannya untuk melunakkan logam agar mudah dibentuk. Setelah mencapai suhu tertentu, batang segera dimasukkan ke mesin ekstrusi buatan mereka. Meskipun sederhana, alat ini tetap bisa menekan dan membentuk tembaga menjadi batang standar. Langkah terakhir, batang yang terlalu panjang dipotong dengan mesin sesuai ukuran agar lebih mudah disimpan dan diangkut. Dari radiator bekas inilah akhirnya lahir batang tembaga baru yang siap dipakai industri. Ada yang tahu tembaga hasil peleburan radiator ini biasanya dipakai untuk apa?